Selamat sore, teman-teman. Berbagi cerita akan membahas bagaimana cara untuk berkembang. Memang kita harus sadari bahwa bertambahnya waktu, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, kita itu akan menjadi lebih tua. Seharusnya kalau kita menjadi tua, seharusnya juga bertambah dewasa, bertambah lebih baik. Dan bertambah lainnya tentunya bukan bertambah yang negatif, bertambah yang positif. Ini ada beberapa hal yang harus kita jadikan panutan atau prinsip. Mungkin teman-teman bisa membutuhkan ini, kalau membutuhkan ini ataupun cocok bisa dilaksanakan atau dimengerti. Yang pertama, kita harus berkembang itu kan membutuhkan fisik. Fisik kita itu harus fit. Yang pertama ini adalah berolahraga, teman-teman. Poin pertama kita berolahraga, karena dengan kita mau olahraga akan menjaga kesehatan. Jika kesehatan kita baik, mental juga akan mengikuti jadi baik. Jadi kalau kesehatan dan mental baik, kita menghadapi sesuatu hal itu akan terasa lebih lancar ataupun juga lebih mudah. Tidak akan takut hal-hal yang pikirannya negatif. Sudah kita jalani aja. Karena yang namanya persoalan harus kita selesaikan supaya cepat selesai, bukan untuk ditinggalkan. Olahraga sebenarnya tidak harus lama-lama, teman-teman. Setidaknya 3 hari dalam seminggu ataupun 1 hari 1 jam 30 menit itu sudah saya cukup, saya rasa. Yang penting itu kita konsisten ataupun juga rutin. Poin yang kedua, membuat kita itu berkembang dengan cara kita belajar ataupun menambah teman. Suatu misal, kita lagi ingin menyendiri, terus kita melamun, kita kan rugi. Sebaiknya kita harus membaca ataupun melihat konten-konten yang positif, bisa pengetahuan, bisa cara tutorial apa. Kalau memang teman-teman suka kerajinan ya kerajinan, otomotif. Pokoknya ilmu yang bisa kita dapat dengan hal-hal yang baru. Walaupun ilmu itu tidak harus yang sifatnya satu jenis ya teman-teman, bisa tambah-tambah jenis. Kalau teman-teman suka membaca, silakan membaca tentang apa, kehidupan ataupun sosial, agama atau lain-lain. Silakan, yang penting kita harus menambah asupan pengetahuan atau ilmu kita. Jika teman-teman lagi bosan membaca atau belajar, teman-teman juga bisa dengan cara lain, yaitu dengan keluar ngobrol sama orang baru. Bisa itu di jalanan ataupun di warung kopi, tempat nongkrong. Kita jika mendapatkan teman baru, tentunya siapa tahu nanti juga mendapatkan informasi ataupun jaringan pertemanan yang bisa saling membantu. Yang ketiga, yaitu teman-teman, sekarang kan mudah. Itu sudah mempunyai HP, setiap orang mempunyai HP. Tidak harus membawa kertas untuk menulis. Nah, ini dia. Kita tak usah ragu-ragu untuk menulis ya, teman-teman. Menulis sesuatu hal yang mungkin hingga bermanfaat ataupun perlu suatu misal teman-teman membaca suatu kata-kata yang bisa membangkitkan semangat, itu tulis saja teman-teman, tulis. Nah, itu suatu nanti mungkin ketemu orang atau diri kita sendiri lagi kurang semangat, itu dibaca. Nah, itu juga mendapatkan sumber support atau semangat pada diri kita. Apalagi kalau kita kasihkan ke orang lain, itu juga sangat bermanfaat, kita pun juga mendapatkan kebaikan. Sesuatu hal yang menarik, tak usah ragu-ragu untuk ditulis. Tulisnya bisa di note HP, teman-teman. Sekarang lebih mudah. Yang keempat, yaitu menjadi pendengar yang baik. Seperti apa maksudnya? Yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Jika teman-teman masih belum tahu suatu hal yang awam atau baru, sekiranya tidak usah sungkan atau malu, tanya kepada seniornya yang sudah mengalami atau sudah menjalani, yang sudah tahu. Tanyakan saja. Jadi dengan beliaunya yang bercerita, nanti kita juga mendapatkan ilmu. Jika kamu menjalankan trik ini,
akan hasilnya ini. Jika kamu menjalankan trik B, hasilnya akan ini. Sekaligus kamu juga bisa mengajukan pertanyaan, teman-teman. Jadi kalau kamu begini-begini, bagaimana? Mungkin beliaunya juga akan menjawab seperti ini. Beliaunya juga akan lebih senang karena bisa membuat itu dia sharing pengetahuan, sharing pengalaman, itu sangat membangun dan untuk membantu kita untuk berkembang. Yang kelima, teman-teman, di waktu teman-teman lagi memikirkan sesuatu dan sesuatu hal itu perlu dipikir, untuk menyendiri itu juga tidak salah. Kita dengan menyendiri mencari tempat yang tenang itu sangat dibutuhkan di diri kita sendiri. Di tempat yang tenang, kita pikiran juga lebih fresh, kita lebih bisa konsen pada waktu memikirkan hal sesuatu. Tapi ingat, kalau di tempat yang sepi, teman-teman jangan mengelamun ataupun juga jangan sendiri, maksudnya sendiri gelap. Di gelap-gelapan sendiri jangan, nanti malah ada sesuatu hal-hal yang kurang baik. Nah, yang keenam, teman-teman, kita setelah melakukan sesuatu hal yang sudah kita kerjakan, itu juga baik untuk mengevaluasi, teman-teman. Kita evaluasi apakah perkataan tadi saya kurang benar ataupun perkataan saya itu kurang menyenangkan atau perbuatan saya tadi kurang baik. Itu dievaluasi aja, teman-teman. Dievaluasi baiknya seperti apa, kita pikirkan. Setelah itu jangan lupa kita harus menyimpulkan. Jangan hanya dipikirkan sesuatu hal yang sudah kita kerjakan, kita menyesali, jangan. Tapi harus keputusan. Tadi saya melakukan tindakan A gitu. Ternyata kurang bagus, harusnya ada sesuatu hal masalah ini harus dibicarakan dengan sesuatu hal cara B. Itu ada itu evaluasi. Dengan evaluasi, teman-teman bisa mendapatkan trik ataupun cara-cara yang lebih mudah. Dengan berkembangnya teman-teman rutin melakukan sesuatu, nanti juga akan ketemu trik-triknya untuk supaya lebih mudah. Yang ketujuh, ini jika teman-teman belum tahu sesuatu hal, carilah sesuatu hal sebanyak-banyak tentang yang Anda tuju, permasalahan. Ataupun teman-teman juga bisa mencari googling, kan sekarang lebih mudah, banyak internet, cari artikel atau sumber-sumber yang bisa mendukung menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Dengan cara kita sudah mempunyai sumber-sumber atau bahan-bahan, itu akan lebih mudah untuk kita mengetahui dan berkembang. Jadi tontonlah sesuatu hal yang bermanfaat atau yang berpositif, yang berinformatif. Tentunya informatifnya harus jelas ya teman-teman, jangan yang sembarangan. Yang 8, kita harus memberanikan, teman-teman. Kita itu harus berani laksanakan sesuatu hal dengan berani. Kalau memang berani, berani saja, teman-teman. Selama itu tidak melanggar peraturan dan tidak hal-hal yang negatif, kerjakan saja, maju terus, semangat, apapun hasilnya itulah terbaik buat kamu. Jadi dengan kamu berani mengerjakan, itu sesuatu hal yang sudah nilainya plus. Karena kita kalau melakukan sesuatu hal itu ada dua, yang pertama berhasil, yang kedua belum berhasil. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu, tidak berani, pastinya juga belum berhasil. Itu dia. Terus yang 9, yaitu kita harus terbuka, teman-teman. Maksudnya terbuka begini, dimanapun kita ada tempat hal baru, kita harus menyesuaikan. Oh, di sini kebiasaannya seperti ini, seperti A, kita juga ikut A. Kebiasaannya B, kita mengikuti B. Tapi jati diri kita jangan hilang, teman-teman, bahwa kita harus mempunyai prinsip. Kalau memang
itu keadaan sesuatu hal itu kebiasaannya baik, ya ikuti baik, kita serap yang baik. Mungkin kalau kurang baik kita harus saring, kalau kita filter. Yang ke-10 teman-teman, pelajari sesuatu hal itu kita harus telaten. Kenapa telaten? Sesuatu kita yang hal yang telaten, kita akan lebih spesialis ataupun lebih spesifik. Dengan teman-teman telaten, suatu misal teman-teman itu suka otomotif. Nah, kita harus telaten. Kalau suka motor tua, kita harus merawatnya. Terus itu sering membersihkan. Kalau udah gitu, kita juga masuk di komunitas sosial media grupnya. Oh, kalau motor tua itu mempunyai kelemahan seperti ini, harus ini. Kita bisa sharing di dalam grup itu. Jadi dengan kita mempunyai grup, kita masuk ke dalam yang sesuatu hal yang kita sukai, maka dari itu teman-teman sudah sangat membantu untuk mendapatkan informasi maupun solusi. Itu tadi teman-teman, dengan cara kita melangkah menjadi berkembang dan kita bisa menjadi fokus dan spesifik. Terima kasih yang sudah menonton di berbagai cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya. Dadah.